Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengambil hikmah atau memetik pelajaran dari salah satu kisah makhluk Allah yang dahulunya makhluk Allah ini adalah makhluk yang mulia di sisi Allah SWT. Dalam kehidupan ini kita mengenal salah satu musuh manusia yang paling abadi, yaitu dari kalangan iblis. Walaupun dia musuh abadi bagi manusia dan dijelaskan oleh Allah di dalam banyak ayatnya di dalam Al-Quran, tetapi tentu ada hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup iblis. Sebagaimana kita ketahui, iblis dahulunya adalah salah satu makhluk Allah yang sangat mulia, yang karena ketaatannya Allah kemudian mengangkat derajat iblis. Bahkan para ulama menjelaskan Allah kemudian mengangkat derajat iblis disetarakan dengan para malaikat. Ini bisa kita lihat di dalam salah satu firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 34, di mana Allah SWT berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, isjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, semuanya kemudian bersujud kepada Adam illa iblis. Aba wastakbar, kemudian iblis kemudian menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, ya. Ayat ini mengisahkan kepada kita bahwa walaupun di dalam ayat itu Allah SWT berfirman kepada para malaikat, tapi kemudian pertanyaan, kenapa ada iblis di sana? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Ketika Allah mengatakan wa iz qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, isjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam. Ya. Coba kita perhatikan ayat ini baik-baik. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat bersujud kepada Adam illa iblis. Kenapa kemudian iblis ada di sana? Para ulama menjelaskan kenapa iblis ada di sana. Ini menunjukkan bahwa ketika itu derajat iblis sudah disetarakan oleh Allah SWT dengan para malaikat karena ketaatan iblis kepada Allah SWT. Bahkan dikenal bahwa iblis itu dahulunya adalah memiliki nama lain, yaitu malaikat Azazil. Nah, dari sini kita bisa memahami, ya, ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, semuanya bersujud. Dan ini adalah awal pembangkangan iblis kepada perintah Allah SWT. Setelah selama ribuan tahun lamanya dia berada dalam ketaatan kepada Allah SWT. Perintah Allah hanya satu, yaitu bersujud kepada Adam. Dan ini yang kemudian diingkari oleh iblis. Kenapa iblis mengingkari perintah ini? Setelah sekian lama dia tidak pernah menentang perintah Allah. Ketika sekian lama dia kemudian beribadah kepada Allah SWT. Di dalam ayat lain kemudian Allah mengatakan, bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka ala tasjudan is amartu?" Apa yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Apa jawab iblis? Dengan penuh kesombongan iblis kemudian menjawab pertanyaan Allah ini, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Perkataan ana khairu minhu ini kemudian mengundang atau mendatangkan murka Allah. Kenapa? Karena iblis kemudian merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Nah, dari sini kita kemudian bisa mengambil pelajaran dan hikmah bahwa salah satu dosa iblis, bahkan bisa dikatakan satu-satunya dosa iblis sebelum iblis dilaknat oleh Allah SWT dan dikekalkan di dalam neraka kelak, adalah kemudian merasa sombong, merasa lebih baik daripada Adam. Ini yang kemudian harus menjadi renungan bagi kita, bahwa iblis tidak memiliki dosa yang lain kecuali dosa sombong. Tetapi dosa sombong ini atau merasa lebih baik daripada orang lain ini adalah dosa yang sangat fatal sekali.
dan Allah mengharamkan sombong ini dipakai oleh makhluk Allah SWT. Nabi SAW di dalam hadis kemudian menjelaskan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya min kibrin, ada rasa sombong walaupun hanya sebesar zarrah. Dari sini kita bisa memahami bahwa apa yang kemudian membuat iblis dilaknat oleh Allah dan dikekalkan di dalam neraka adalah sifat iblis, yaitu sombong, tidak mau kemudian mengikuti perintah Allah dan merasa lebih baik daripada Adam. Nabi SAW menjelaskan definisi sombong itu ada dua hal. Ya. Al-kibru, kata Nabi SAW, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas ikhtiqad, dan menyepelekan orang lain. Jadi sombong itu memiliki dua sisi. Sisi yang pertama dari sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Ketika ada kemudian kebenaran yang disampaikan kepada kita, kemudian kita tolak kebenaran itu karena orang yang menyampaikannya kita anggap tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan. Maka kalau kita memiliki ini, maka setengah dari sifat sombong sudah ada pada diri kita. Yang kedua, wa ghamtun nas ihtiqar, menyepelekan orang lain, menganggap remeh orang lain, merasa lebih pintar daripada orang lain, merasa lebih taat daripada orang lain, merasa lebih baik daripada orang lain. Ini adalah bagian sombong yang kedua. Maka ini yang kemudian harus kita waspadai yang ada di dalam hati kita, bahwa jangan sampai kemudian rasa sombong ini ada di dalam hati kita walaupun hanya sebesar biji zarah. Karena jika rasa sombong ini ada di dalam hati kita walaupun hanya sebesar biji zarah, maka Allah kemudian tidak membolehkan kita masuk ke dalam surganya Allah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita bisa memahami satu-satunya dosa iblis, yaitu kemudian sombong di hadapan Allah SWT. Maka kita sebagai manusia tentu memiliki banyak sekali dosa. Terkadang tidak hanya di dalam masalah kesombongan, kita juga kemudian melakukan dosa-dosa yang lain. Maka kalaulah iblis kemudian dilaknat oleh Allah dan kemudian dikekalkan di dalam neraka, kan hanya satu masalah, sombong. Apalagi kemudian kita manusia memiliki banyak dosa daripada iblis. Ya, iblis hanya satu, sombong. Kita sombong mungkin kita juga, angkuh kita juga, kemudian yang lain juga masih banyak. Dan sudahlah model begitu, kemudian amal soleh kita juga sedikit. Tapi kemudian kita berharap masuk surganya Allah SWT. Maka kaum muslimin yang insyaAllah dimati Allah SWT, dari kisah iblis ini kita mengambil pelajaran bahwa iblis yang hanya melakukan satu kesalahan, yaitu sombong, Allah kekalkan di dalam neraka. Maka kita bermohon kepada Allah SWT agar Allah kemudian mengampuni dosa-dosa kita, terutama ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain. Dan hikmah yang kedua yang bisa kita ambil, kita jaga diri kita dan kita buang jauh-jauh perasaan di dalam diri kita merasa lebih baik daripada orang lain. Itu yang bisa kemudian saya sampaikan. Mudah-mudahan hikmah ini bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.